Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Ekasari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Brebes dari SMA Negeri 1 Brebes. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Dan fasilitator yaitu Bapak Juwari SPD MA dan pengajar praktik Bapak Nurrohim SPD MPD. Dan fasilitator yaitu Bapak Juwari SPD MA dan pengajar praktik Bapak Nurrohim SPD MPD. Pada modul ini kita akan membuat kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Kita mengenal filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun, yang artinya memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kita sebagai seorang guru harus mampu memiliki peran dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti meliputi 1. Disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia baik hukuman maupun penghargaan, yang ketiga adalah posisi kontrol, yang keempat pembuatan keyakinan sekolah maupun kelas, yang kelima mengenai penanganan masalah siswa melalui segitiga restitusi. Pertama yaitu disiplin positif. Menurut KHD menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan murid, maka syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dalam diri murid. Sehingga kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka akan bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berikutnya adalah kita memahami motivasi perilaku manusia, baik penghargaan maupun hukuman. Karena ada 3 hal yang harus kita pahami, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang keduanya itu merupakan motivasi ekstrinsik. Sedangkan kita sebagai pendidik berusaha untuk mengantarkan siswa kita agar memiliki motivasi internal, agar muncul keinginan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai guru juga harus memahami 5 posisi kontrol. Namun, kita evaluasi posisi mana yang terbaik dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menurut saya, posisi terbaik yaitu posisi manajer. Posisi manajer merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid untuk mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan keyakinan sekolah maupun kelas. Kita sebagai guru harus mampu memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah kelas maupun sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik dan permasalahan dalam sebuah kelas maupun sekolah. Akhir yaitu segitiga restitusi. Kita pahami dulu bahwa segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Penerapan segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah,
Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan pada murid. Kita sampai pada tahap refleksi dari modul 1.4, bahwa setelah mempelajari modul ini, saya memiliki pemahaman baru mengenai konsep-konsep inti dalam mewujudkan budaya positif di sekolah melalui penerapan disiplin positif. Sehingga konsep-konsep tersebut saya terapkan dengan baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Penerapan konsep ini akan membantu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menarik yang saya dapatkan setelah menerapkan modul 1.4 ini, yaitu salah satunya dengan menerapkan segitiga restitusi. Karena di sini saya berusaha belajar menjadi seorang konselor yang menyenangkan. Artinya bahwa saya dapat memahami dan menyelami permasalahan siswa dengan menggunakan bahasa yang tidak menginterogasi, namun dengan menggunakan bahasa dan kalimat serta bahasa tubuh yang penuh empati kepada siswa. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, itu harus melibatkan siswa dalam perencanaannya, sehingga pelaksanaan budaya positif tersebut akan terwujud dengan baik dan akan mewujudkan kelas yang aman, nyaman, positif, dan menyenangkan bagi siswa. Pengalaman saya dengan menerapkan budaya positif ini yaitu ketika saya menangani sebuah masalah persahabatan antara dua siswa. Saya menggunakan segitiga restitusi dalam penanganannya dan menggunakan teori kebutuhan manusia, sehingga dengan menggunakan kedua metode tersebut dapat menyatukan kembali persahabatan mereka. Perasaan saya sangat termotivasi untuk meningkatkan kompetensi saya dalam penanganan masalah siswa tersebut dan dapat memahami karakteristik kebutuhan siswa lebih mendalam. Menurut saya, hal yang sudah baik dalam menciptakan budaya positif adalah ketika kita dapat menginternalisasikan penerapan budaya positif melalui motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita dan motivasi ekstrinsik yang mampu mendukung terbentuknya budaya positif. Dan hal yang harus diperbaiki dalam penerapan konsep ini adalah bahwa guru harus mengevaluasi kembali dalam penggunaan 5 posisi kontrol apakah sudah efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa.
Demikian koneksi antar materi modul 1.4. Budaya positif semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.